Suatu masa seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, ulama tafsir terbaik di Mesir itu, pernah diajak berdiskusi oleh ulama-ulama besar min kibaril ulama al-Masr. Ulama-ulama Mesir itu mendiskusikan, pertanyaannya itu rumit walaupun kelihatan kedengarannya itu sangat mudah. Pertanyaan para ulama itu cuma satu: kemanakah air yang jatuh di saat memandikan jenazah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak ada yang tahu. Para ulama semuanya kebingungan. Rasulullah setelah wafat, kemudian dimandikan jenazahnya. Pertanyaan itu timbul di antara para ulama di Mesir: air bekas memandikan jenazahnya Rasulullah itu kemana? Ternyata diskusi pada hari itu tidak menyimpulkan jawaban apapun karena seluruh ulama dalam keadaan kebingungan. Karena tidak ada referensi, tidak ada marja', tidak ada kitab-kitab yang menunjukkan, menjelaskan kemana air bekas memandikan jenazah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya salah satu ulama yang berikut diskusi pada saat itu bermimpi pada malamnya. Dalam mimpi pada malam hari itu, ulama ini melihat dan bertanya, diperkenankan bertemu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum orang ini, ulama ini sempat bertanya kepada Nabi, Nabi menunjuk kepada seseorang yang sedang membawa lentera. Kemudian setelah pertemuan berikutnya, berdasarkan kepada isyarah dalam mimpi ini, bertemu lagi ulama-ulama itu. Dan kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya air bekas jenazah Rasulullah SAW itu tidak jatuh ke bumi. Kenapa? Bumi merasa malu. Kalau sampai air jenazah Rasulullah SAW ini jatuh ke bumi, maka betapa malunya bumi menerima itu, dan bumi merasa tidak pantas untuk menerima itu. Tidak ada yang saling berbicara di antara satu dengan yang lain. Ayah tidak peduli dengan anak, anak tidak memperdulikan ibu, ibu pun tidak peduli dengan anak-anak keturunannya. Dia hanya peduli dengan dirinya. Maka kalau kita menginginkan rezeki kita dimudahkan oleh Allah, maksud dimudahkan itu bukan bertambahnya uang yang kita punya. Sebab uang banyak yang kita punya belum tentu kita bahagia. Ketika orang itu ditambah karunia-Nya oleh Allah, bisa saja dia tambah bahagia atau malah tambah sulit. Bisa saja tambah rumit hidupnya. Kalau orang itu menginginkan dirinya dapat rezeki yang luas oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, usianya dipanjangkan, sering-sering silaturahim. Suatu hari Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, pengen rasanya saya ini panjang usia. Allah nanya sama Ibrahim, kenapa ya Ibrahim? Kenapa kamu pengen usia yang panjang? Mungkin dengan usia yang panjang saya lebih banyak berbuat baik ya Allah, kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim ini sering minta kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Tapi bukan langsung dipanjangkan umurnya. Allah mengirimkan contoh. Ada kakek-kakek yang diutus kepada Nabi Ibrahim usianya 300 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du.
Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para imam, serta takmir Masjid Al-Ihsan, desa apa kecamatan ini? Desa Simpang 3. Desa Simpang 3, Kecamatan Sukadana. Terkhusus ingkang kula mulyakaken panjenenganipun, wah ini bahasa apa ini? Romo Yai Abu Amin beserta seluruh jamaah subuh keliling, semoga Allah merahmati Anda semuanya, amin. Saya jadi teringat ucapan Allah yarham ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Beliau pernah mengingatkan, kalau mau melihat orang Islam sholat, lihatlah waktu sholat Jumat. Tetapi kalau mau melihat orang mukmin sholat, lihatlah waktu sholat subuh. Sholat Jumat mah gampang, seminggu sekali. Itu pun siang jam 12. Kalau enggak sholat Jumat itu berarti kebangetan sudah. Seminggu sekali lagi. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Nazril Hijar, saya sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Amin, kurang paham juga dengan jabatan beliau ini. Kebanyakan pertanyaannya, apakah memang beliau ini memang punya kemampuan atau memang nggak ada orangnya gitu. Tapi kayaknya kan yang nomor 2 Pak Kiai ya. Para jamaah, ibu-ibu sekalian, itulah kehendak Allah. Saya sebenarnya memang tidak direncanakan untuk mengisi kegiatan subuh ini pada awalnya. Tetapi bukankah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, jamaah juga tentu punya keinginan. Tapi keinginan saya dan para jamaah tergantung kepada keinginan Allah. Bagi Allah itu tidak ada kata yang sulit. Bagi Allah semuanya gampang. Karena bagi Allah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengantar oleh guru kita, Ustadz siapa? Ismukum? Siapa? Pak Lut. Ya. Serius namanya itu? Kamiruddin. Kami? Kamiruddin. Oh, kami. Kamiruddin. Kamirul. Wah, susah bener ini namanya. Saya aja susah. Iya, Anda aja susah nyebutnya, apalagi saya gitu kan. Saya sering bertemu dengan ibu. Di mana kita bertemu? Di mana kita ketemu? Dalam doa kita kepada Allah. Saya sering ketemu bapak. Di mana? Pada munajat kita kepada Allah. Kiai Nazril dan jamaah Kayong sering berdoa dan mendoakan saya. Walaupun boleh jadi ketika saya sedang didoakan, saya sedang bermaksiat kepada Allah. Apa doa saudara? Allahumma ghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saudara dengan ikhlas mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan dengan penuh khudu dan khusyuk kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan. Saudara mendoakan saya dan saudara tidak tahu, boleh jadi pada saat itu saya sedang lalai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di tempat yang berbeda, tanpa disadari, ketika saya mulai menyadari itu, saya berdoa juga kepada Allah. Allahumma arham li jami'il mu'minin wal mu'minat min ummat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kasih sayang untuk saudaraku mukmin laki-laki dan perempuan, ya Allah, semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita memang tidak bersaudara karena ibu. Kita memang tidak bersaudara karena ayah yang sama. Kita tidak dipersaudarakan karena darah dan nasab, tapi kita dipersaudarakan karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama orang-orang beriman, hakikinya dia bersaudara. Maka karena persaudaraan itulah saya dituntun oleh Allah datang ke tempat yang mulia ini. Anda tahu tidak, masjid ini tempat yang terbaik di atas dunia ini. Masjid ini adalah tempat yang paling baik di muka bumi, dan tempat yang terburuk adalah pasarnya. Maka perintah Nabi, kalau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Kalau masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Pertanyaannya, kalau di Kayong masuk masjid, Abu ya, kalau di Kayong masuk masjid pertama apa terakhir? Terakhir. Ketahuannya dia mana? Waktu hari Jumat, khotib sudah khutbah kedua, jamaah baru nongol. Padahal Allah tengah memberikan rahmat yang tiada henti. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, nih subuh ini. Nah, boleh minum dulu Bu ya? Boleh minum dulu saya? Kalau tak boleh saya pulang nih. Bismillah, bismillah. Siapa di kampung ini yang paling kaya? Di kampung ini yang paling kaya siapa? Boleh tunjuk tangan yang paling kaya siapa? Banyak sawit atau malah banyak istri, Pak? Oh, dua-duanya. Wah, boleh dibelajar ilmunya kiai ini. Orang yang paling kaya di dunia, ibu-ibu insya Allah tahu. Oh, orang Amerika hartanya sekian ribu triliun. Kecil itu. Kecil. Di Indonesia orang paling kaya siapa? Oh, hartanya sekian ratus triliun. Itu kecil. Orang yang paling kaya kata Nabi, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya subuh, itu lebih mahal, lebih baik harganya dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu kalau suruh milih, mau uang 10 miliar apa sholat subuh? Serius? Allah. Beb, jamaah antum ini luar biasa, Beb. Monggo Pak, nopo jenengan, mohon maaf, apa sampean itu lebih seneng milih sholat subuh yang hanya 2 rakaat atau uang 15 miliar saya naikin? Sholat subuh? Kedua-duanya. Anda terlalu pintar. Yakin? Saya kasih contoh, dan itu tidak mungkin. Sebab tetangga saya, banyak orang Melayu kan? Awaklah. Ternyata tetangga saya itu banyak tak sholat duha gara-gara antri BLT 300.000. Macam mana nih? Betul? Macam mana ini? Saya tes kiainya sajalah. Kiai Kamil. Di saat sholat subuh, mana tadi muadzinnya itu? Ini ya? Nanti ada cerita untuk Anda. Luar biasa ini tadi itu, antar terkantuk-kantuk. Jadi bangun saya, ya Allah, jangan-jangan saya lagi di Masjidil Haram ini. Sekali saya tengok kecil pula orangnya. Sama dengan saya. Seandainya Ustadz Kamil besok subuh, siapa nama abang yang azan ini? Ustadz ingat? Ustadz Bashirun lagi azan seperti tadi. Di situ Ustadz berdiri dan ada kalimat
As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Kenapa banyak jamaah yang tak datang? Boleh jadi karena ngantuk. Yang kedua boleh jadi karena muadzinnya keliru. Keliru lafaz. Yang betul itu tadi, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Betul itu. Kadang kebalik. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tidak semua orang kampung. Gus Surya, ini tes untuk sampean juga. Seandainya ketika kalimat ini terdengar as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Tiba-tiba Ustadz Kamil di depan pintu ditelepon sama orang. Assalamualaikum Ustadz Kamil, kata Gus Surya. Waalaikumsalam. Ada apa Gus? Uang yang kemarin yang 15 miliar ambil sekarang. Ustadz Kamil nawar. Acam mana kalau habis subuh? Tak bisa. Sekarang aja. Enggak Gus, sebentar, tak bisa. Saya tak bisa. Ini saya kasih orang nih. Serius ini. Apakah Ustadz Kamil masih masuk masjid ninggalkan 15 miliar atau belok kanan? 15 miliar ya Pak? 15 miliar. Besar itu. Betul. Besar itu. Untuk kampanye boleh itu. Lebih malah ya. Gus, lebih Gus. Masih belok kanan. Jangankan Anda, saya juga pasti balik. Sholat subuh besok bisa dirapel ini. Itulah manusia. Dia hanya tertarik kepada sesuatu yang terlihat dan yang nampak. Sedangkan janji Allah yang tidak nampak di depan mata, dia tidak akan tertarik kepada itu. Sementara ampunan Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang sujud kepada Allah, jelas kata Nabi. Kadang kita tertarik kepada itu. Nah Bu, biasanya kalau habis kajian subuh atau habis sholat subuh, saya di rumah itu selalu disiapkan kopi. Nampaknya tak lancar pagi ini. Iya. Istri saya ba'da subuh. Ini Romo Yai. Niki guyonan Malang ngoten gitu. Mboten kula Bu, saya enggak serius, tapi kalau ada ya saya minum. Enggak ada ya kebangetan namanya kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini mesti bergembira Pak. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan kegembiraan dalam hatinya dan terpancar dari raut wajah beliau yang selalu tersenyum. Tetangga saya itu tidak tahu. Oh, di mana rumahnya Ustadz Zen? Oh, mau cari rumah Ustadz Zen? Ya, cari rumah orangnya yang selalu tersenyum. Saya teringat itu. Jadi kalau jamaah yang nggak kenal saya, oh Ustadz Zen, kenapa? Senyum terus. Pertama karena sunnah Nabi, yang kedua menutupi kekurangan uang. Biar orang tak tahu kalau saya pengangguran. Saya selalu tersenyum. Anak-anak non-muslim, anak-anak Tionghoa, cucu-cucunya orang Tionghoa, kalau saya lewat pasti tersenyum. Dan selalu negur saya, Mbah, dalam hati, oh ngaku Jawa Timuran, sampean Tionghoa, kok aku jadi mbahmu, jadi gimana ceritanya ini? Tapi saya teringat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya selalu berseri-seri. Seorang mukmin, seorang muslim harus menampakkan bahwa dirinya adalah orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Senyum itu mudah. Maka ketika ibu memulai hidup tadi subuh,
Jam 3 ibu terbangun, apalagi yang dari Kayong. Bangun jam berapa yang dari Kayong? Jam 2. Itu ndak tidur zikir apa jaga lilin itu? Ini kayaknya jaga lilin ini loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di pagi yang berbahagia ini, kenapa saya katakan kita berada di tempat mulia? Suatu masa seorang ulama besar yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, ulama tafsir terbaik di Mesir itu, pernah diajak berdiskusi oleh ulama-ulama besar min kibaril ulama al-Masr. Ulama-ulama Mesir itu mendiskusikan, pertanyaannya itu rumit walaupun kelihatan kedengarannya itu sangat mudah. Pertanyaan para ulama itu cuma satu. Kemanakah air yang jatuh di saat memandikan jenazah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak ada yang tahu. Para ulama semuanya kebingungan. Rasulullah setelah wafat, kemudian dimandikan jenazahnya. Pertanyaan itu timbul di antara para ulama di Mesir. Air bekas memandikan jenazahnya Rasulullah itu kemana? Ternyata diskusi pada hari itu tidak menyimpulkan jawaban apapun karena seluruh ulama dalam keadaan kebingungan. Karena tidak ada referensi, tidak ada marja', tidak ada kitab-kitab yang menunjukkan, menjelaskan kemana air bekas memandikan jenazah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya salah satu ulama yang berikut diskusi pada saat itu bermimpi pada malamnya. Dalam mimpi pada malam hari itu, ulama ini melihat dan bertanya, diperkenankan bertemu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum orang ini, ulama ini sempat bertanya kepada Nabi, Nabi menunjuk kepada seseorang yang sedang membawa lentera. Tahu lentera? Orang sini bilang apa? Tahu. Hah? Pelita. Pelita ya? Ah, gitu. Ten Malang nopo Romo Yai? Hah? Onji, kulo kelalen. Complek. Orang Bugis bilang apa? Banyak orang Bugis kan? Jamaah ini banyak Bugis. Bugis juga. Oh, banyak Bugis ya? Ini Bugis dari mana? Dari Makassar? Dari Wajo? Oh, kok jauh-jauh ke sini? Wajo Ulu ya? Oh, Wajo ya? Saya dari kecil banyak bertetangga dengan orang Bugis. Jadi saya suka ngolok-ngolok orang Bugis. Orang Bugis itu pernah ribut dengan orang Madura gara-gara colok. Orang Madura tahu artinya colok, Pak? Colok itu mulut. Pagi itu Wak Daeng itu datang ke orang Madura. Assalamualaikum Mat. Orang Madura nama siapa Mat? Waalaikumsalam. Ada apa Wak Daeng? Ada apa Wak Daeng? Minjem colok Mat kata. Madura manas. Pagi-pagi dah minjem mulut orang kau kata dia. Katanya bahasa Madura colok tu mulut. Sampai bertinju biru-biru dia punya badan. Kata Bugis tadi, kata Wak Daeng, aku minjam colok. Ngapa kau marah Mat? Acam mana aku tak marah, colok aku mau aku pakai buat makan. Kau nak pinjam pula. Lewatlah orang Madura yang paham bahasa Bugis. Cerita, ngapa kau marahkan Wak Daeng? Apa pula aku tak marah bang, pagi-pagi dia minjam colok aku. Rupanya colok itu korek api. Maksud Bugis tadi minjam korek api. Yang Madura manas gara-gara mulut. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kemudian Rasulullah SAW menunjuk orang yang pakai mendek, yang tengah memegang pelita. Kemudian setelah pertemuan berikutnya, berdasarkan kepada isyarah dalam mimpi ini,
Bertemu lagi ulama-ulama itu. Dan kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya air bekas jenazah Rasulullah SAW itu tidak jatuh ke bumi. Kenapa? Bumi merasa malu. Kalau sampai air jenazah Rasulullah SAW ini jatuh ke bumi, maka betapa malunya bumi menerima itu, dan bumi merasa tidak pantas untuk menerima itu. Atas izin Allah, kemudian air bekas jenazah Rasulullah itu terserap menjadi awan. Kemudian awan ini menyebar ke seluruh bumi dan jadi hujan. Dan air yang jatuh dari tetesan hujan itu di seluruh negeri, itu yang kelak akan dibangun masjid. Berarti tanah ini Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tanah yang dibangun untuk masjid ini adalah bekas dari air jenazah Rasulullah SAW yang diserap menjadi awan, kemudian jatuh, dan jatuhnya ini di mana-mana tempat itu dibangun masjid. Itulah sejarah, itulah riwayat sesungguhnya yang itu disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dan kemudian orang itu bertanya, kenapa anda tahu Syekh Mutawalli? Karena kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang yang tengah memegang pelita yang kamu lihat dalam mimpi itu adalah saya. Saking alimnya beliau di bidang ilmu tafsir dan ta'wilul hadis. Artinya kita sedang berbahagia. Kita menjadi bagian umat Rasulullah Muhammad SAW yang Allah jadikan, yang Allah tetapkan di dalam kita ini iman yang begitu mahal. Iman yang begitu mahal ini tidak bisa ditukar apapun dengan harta benda dunia ini. Maka setiap orang yang masuk masjid, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumur rajula," ketika kalian melihat seseorang ya'tadul masajid, fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang masuk ke dalam masjid, saksikan oleh kalian bahwa orang yang masuk dalam masjid itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk saja kita sudah digolongkan orang beriman oleh Rasulullah SAW. Apalagi kemudian salat sunat 2 rakaat, lepas salat sunat kemudian kita zikir, ambil Al-Quran, menghadap kiblat, bermunajat, bermohon kepada Allah, maka seluruh hajat dan keinginan hidup kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan ini bukan saja pertemuan kita di dunia, tapi kelak mudah-mudahan pertemuan kita di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, suatu subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kota Madinah yang dingin. Sebab Madinah itu, Bu, yang pernah haji, pernah umrah, kalau sudah menjelang musim kurma berbunga, itu dinginnya subhanallah, sampai menusuk tulang, saking dinginnya. Di subuh itu Rasulullah mendengar seorang sahabat sedang azan di masjid. Nama anda siapa? Basir. Kira-kira namanya anggap saja Basirun. Jadi malaikat datang kepada Nabi, dan itu malaikat Israel. Tahu tugasnya malaikat Israel, Ibu? Malaikat Israel tahu tugasnya apa? Cabut apa? Cabut nyawa. Mau kenalan enggak? Oh, enggak usah Ustaz. Enggak usah kenal. Mending malaikat bagi rezeki ya Ustaz. Nah, di subuh itu ketika Rasulullah SAW membuka pintu, ternyata yang datang Israel. Rasulullah, Nabi paling mulia, Nabi paling agung itu, yang paling ditakuti oleh seluruh malaikat. Pagi itu Nabi juga keringetan, padahal Madinah dingin. Kenapa? Karena yang datang Israel. Akhirnya Nabi bertanya kepada Israel, "Ya Israel, apakah engkau datang kemari untuk memenuhi perintah Allah?" Malaikat Israel tersenyum, "Tidak ya Rasulullah, saya datang kemari menemui Anda hanya ingin memberi kabar tentang sahabatmu yang sedang azan subuh."
Kenapa dengan sahabatku itu? Nanti menjelang asar saya cabut nyawanya. Hati-hati Basiruddin. Saya cuma cerita saja ini. Ya kalau memang terjadi, ya itulah takdir. Terus Rasulullah bertanya, kenapa? Kenapa engkau sampaikan ini? Saya hanya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar dari Allah ya Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, yang dilihat pertama oleh sang Nabi Agung itu adalah sahabat yang adzan subuh. Ya, kita pastikan dulu. Ya. Mulai besok ke Nazril jangan sering-sering adzan subuh ya. Rasulullah dalam hatinya yang lembut. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembutnya luar biasa, Pak. Nabi itu jangankan cuma dimarahin orang, dicaci maki Nabi tersenyum, diancam Nabi tersenyum, diancam bunuh Nabi tersenyum. Coba lawang sini. Jangan kata ancam bunuh, sandal ditapukkan, seminggu gitu marah-marah. Nabi tersenyum, ya Allah, sahabatku ini ya Allah. Ini adalah azan subuhnya yang terakhir. Kira-kira begitu Bang Basir ya. Berarti ini azan subuh yang terakhir. Siap-siap saja. Nah nanti setelah zuhur, saat zuhur Nabi datang lagi ke masjid, dilihat lagi oleh Nabi, Allah ini sudah zuhur ya Allah, dan ini adalah azannya yang terakhir. Dan sepertinya Ustadz Basir nanti tidak azan zuhur, Pak. Menjelang asar Nabi deg-degan, Habib Bebasan. Nabi deg-degan menunggu kabar apakah sahabat ini sesuai apa yang diceritakan oleh Israel. Deg-degan Nabi. Yang diceritakan sahabat itu, tapi yang deg-degan Nabi. Ada apa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ketakutan dan kekhawatiran Nabi serta kabar yang disampaikan oleh Israel itu tidak terbukti. Ternyata asar sahabat ini azan lagi. Berarti aman, Ustaz Basir. Aman. Nampaknya banyak yang tak mau jadi tukang azan ini. Termasuk Bang Andi ini. Akhirnya Rasulullah tersenyum dalam hatinya, ya Allah, Israel ini ngasih kabar nakutin, kata Nabi. Saya kok deg-degan ini, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Selepas sholat asar kemudian Rasulullah tersenyum, dan kemudian Israel menghadap kepada Nabi. Nabi bertanya kepada Israel, ya Israel, bagaimana ceritamu tadi subuh itu? Kok tidak terbukti, kata Nabi. Begini ya Rasulullah, sebenarnya pada saat itu memang Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kabar ini kepadamu. Tapi ketika saya mencari seorang muadzin yang tadi subuh azan itu ya Rasulullah, ketika perintah Allah akan turun, ternyata orang ini sedang bersilaturahim ke tetangganya. Kenapa? Dan pada saat itu pula turun perintah dari Allah, ya malaikat tahan tanganmu. Kenapa ya Allah? Orang yang aku maksud itu sedang silaturahim. Maka sekarang kata Allah, aku bisa merubah keputusan itu. Angkat keinginanmu, dan aku panjangkan usia orang itu, aku tambah keberkahannya 83 tahun lagi. Kenapa ya Allah? Karena dia sedang bersilaturahim. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan dirinya mendapatkan rezeki yang luas dari Allah dan Allah panjangkan umurnya, sering-seringlah bersilaturahim. Abah, usia sudah berapa? 70. Kalau ditambah 83 berapa?
83. 150? Masih mau Abah? Ya kalau enggak mau kapan maunya? Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sama dengan ceritanya Nabi Ibrahim, Ibu. Nabi Ibrahim itu Allah menggelarinya Khalilullah, kekasih Allah, kekasih utama Allah. Dan setiap peristiwa apapun Ibrahim mesti cerita sama Allah. Suatu hari, wah ini nampaknya ada kopi nih. Boleh minum ya? Ya, Abu ya? Ya. Kami sama-sama orang Malang senengannya kopi. Apalagi sambil minum kopi pegang duit. Oh Masya Allah. Bismillah. Maka kalau kita menginginkan rezeki kita dimudahkan oleh Allah, maksud dimudahkan itu bukan bertambahnya uang yang kita punya. Sebab uang banyak yang kita punya belum tentu kita bahagia. Ketika orang itu ditambah karunia-Nya oleh Allah, bisa saja dia tambah bahagia atau malah tambah sulit. Bisa saja tambah rumit hidupnya. Kalau orang itu menginginkan dirinya dapat rezeki yang luas oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, usianya dipanjangkan, sering-sering silaturahim. Suatu hari Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, pengen rasanya saya ini panjang usia. Allah nanya sama Ibrahim, kenapa ya Ibrahim? Kenapa kamu pengen usia yang panjang? Mungkin dengan usia yang panjang saya lebih banyak berbuat baik ya Allah. Kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim ini sering minta kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Tapi bukan langsung dipanjangkan umurnya. Allah mengirimkan contoh. Ada kakek-kakek yang diutus kepada Nabi Ibrahim usianya 300 tahun. Nggak ada sekarang, Bu. 300 tahun mah nggak ada. 40 tahun aja udah encok. 42 tahun langsung asam urat. Nabi Ibrahim kaget, astagfirullahaladzim. Karena yang datang di hadapan Nabi Ibrahim kakek-kakek umurnya 300 tahun. Jangankan mau makan yang enak, air saja nggak masuk. Diminum jatuh airnya, diminum lagi keluar lagi. Itu yang dilihat Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim ngelihat ketika orang ini makan yang usia 300 tahun, mohon maaf, apalagi 300 tahun, biasa umur 90 gigi kan sudah mulai tidak tumbuh lagi, Pak. Nabi Ibrahim melihat, ya Allah, mau makan gak bisa, minum keluar lagi, mau makan gak bisa digigit, apalagi yang gak punya gigi. Dikasih kacang 1 kilo tahan 6 tahun. Digigit di kanan, pindah ke kiri. Digigit pagi kusi, mantul ke atas. Ya kalau kacang 1 kilo tahan 1 pemilu, Ibu. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, kalau macam ini ya Allah, panjang umur pun tak berguna. Yang ada juga nyusahin orang. Yang namanya orang pendengar umur 80 tahun aja pendengarannya udah mulai kurang. Kita ngomong pelan dibilangnya bisik-bisik. Ngomong yang kenceng tong, jangan bisik-bisik katanya kan. Pas kita kencengin dibilangnya marah-marah. Bingung kalau ketemu orang tua, Gus Surya. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim berkata ke dalam hatinya, ya Allah, lebih baik aku memilih usia yang cukup saja, tapi selagi itu bisa bermanfaat untuk ibadah di jalan-Mu ya Allah. Walaupun usia kita panjang, tapi di dalamnya tidak ada kebaikan, itu akan menjadi percuma. Suatu masa sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu kata Nabi, usianya yang panjang, amalnya baik. Umur 70, 80, masih srek, masih sehat, datang ke masjid,
Walaupun gelap gulita, subuh-subuh dengan ikhlas datang kepada Allah, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, Allahumma inna, sesungguhnya aku datang kepadamu ya Allah, aku datang menghadap kepadamu ya Allah, aku adalah hambamu yang paling banyak dosa ya Allah, subuh ini engkau memanggilku dengan baik ya Allah, aku datang. Dia sholat menghadap kepada Allah. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang paling buruk siapa? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk, kata Nabi, orang yang panjang usia, panjang umur, tapi buruk perilakunya. Maka mudah-mudahan usia kita yang hari ini, boleh jadi udah umur 40, 50, 60 dan seterusnya, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang manfaat dan barokah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah hadiahkan untuk kita mudah-mudahan menjadi rezeki yang manfaat. Hati-hati, hati-hati meninggalkan harta kepada anak. Hati-hati. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, begitu kalimat syair menyebutkan. Kita kumpulkan harta yang banyak sekalipun, pada akhirnya kita akan meninggalkan kepada anak, dan anak cucu akan memperebutkannya. Gara-gara tanah di Siduk mulai mahal, abang adik mulai tak bertegur sapa. Gara-gara tanah di Siduk sudah mulai melambung, tetangga mulai tak nengok tetangga yang lain. Amwaluna lidawil mirathu najma'uha. Kita kumpulkan harta banyak, yang banyak kali sekian, pada akhirnya kita hanya akan meninggalkan jadi warisan. Salah warisannya tidak manfaat, malah timbul mudarat. Yang kedua, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita bangun rumah yang paling megah, istana yang paling mewah sekalipun, pada suatu hari pasti dihancurkan oleh waktu. Hari ini kita bangun istana megah, kita buat dari yang paling mewah sekalipun, paling dia hanya bertahan 100 tahun. Sementara hidup kita tidak akan sampai 100 tahun. Pun seandainya sampai 100 tahun, mungkin pada saat itu kita sudah mulai sering sakit-sakitan. Maka di saat kita masih sehat, di saat Allah memberikan kesempatan yang hebat kepada kita, mari kita jaga itu sebaik-baiknya. Sebab nanti di yaumil qiyamah, waktu saya kurang berapa menit ini? Jangan lanjut terus Ustaz. Ini 5 menit lagi. Nanti di yaumil qiyamah, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah. Ketika kita berdiri di depan pengadilan Allah, 500 tahun lamanya belum ada pengadilan. Tidak ada pengadilan. Kiamat sudah terjadi. Langit sudah runtuh. Bumi sudah hancur, rata semua. Setelah lama kemudian Allah bangkitkan manusia. Di saat kebangkitan itu 500 tahun manusia di hadapan Allah tidak ada yang bicara. Tidak ada yang saling berbicara di antara satu dengan yang lain. Ayah tidak peduli dengan anak, anak tidak memperdulikan ibu, ibu pun tidak peduli dengan anak-anak keturunannya. Dia hanya peduli dengan dirinya. Tidak akan bergeser kaki kalian wahai manusia, kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah, sampai kalian ditanya tentang 4 perkara dalam hidup kalian. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Pertama yang ditanya oleh Allah, umurmu. Allah kasih umur kita 30, 40, 50, ada yang 80. Ditanya oleh Allah, umurmu kamu habiskan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk sujud kepada Allah atau sebaliknya? Malah menjadi sebab ingkar kepada Allah. Di dunia kita masih nyaman, di dunia kita masih baik-baik saja, tidak ada masalah. Ada persoalan kita bisa bertanya kepada orang lain. Tapi ketika kelak di akhirat, hari ini kita hanya beramal tanpa dihisap oleh Allah. Tapi nanti di yaumil qiyamah,
Kita dihisab tanpa amal. Allah bertanya, fulan bin fulan. Allah bertanya kepada Tuan Guru Nazril. Nazril, umurmu Anda pergunakan untuk apa, kata Allah? Dari mulai akil baligh sampai meninggal, kata Allah, umurmu kamu habiskan untuk apa? Kalau jawabannya baik, ya Allah, selama hidupku mulai dari akil baligh saya pergunakan untuk ibadah, untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Sementara pekerjaanku ya Allah sebagai asisten satu, tak lama setelah itu jadi wakil bupati ya Allah. Ini kan cerita dulu Kiai. Saya pergunakan untuk kemaslahatan umat. Oh baik. Beliau tidak bisa berbohong. Catatannya sudah ada. Malaikat mencatat semuanya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nih baca catatanmu, kata Allah. Tak usah nak bual. Oh, alhamdulillah baik. Ada juga yang datang dari mulai akil baligh tidak ada satupun waktu untuk sujud kepada Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan itu masa yang paling sulit. Tidak ada kesulitan yang paling sulit dibandingkan dengan kesulitan di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang hari ini mendapatkan amanah dari Allah, mendapatkan amanah harta, jabatan, kekuasaan, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan hari ini belum tentu besok datang. Salat kita boleh jadi adalah salat kita yang terakhir barusan. Subuh kita boleh jadi itu adalah subuh yang terakhir kita. Kita tidak tahu antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, maghrib dan isya. Kemudian Allah memanggil kita, kita tidak tahu. Pas lagi tidur, enak-enak tidur, bangun-bangunnya rupanya sudah di kuburan. Kita tidak tahu itu. Tidak akan bergeser kaki kalian, kata Nabi. Yang pertama sebelum Allah bertanya, umurmu kamu habiskan untuk apa fulan? Yang kedua, Allah akan bertanya, wa an ilmihi fima fa'ala. Allah bertanya tentang ilmumu, kamu pergunakan untuk apa? Kamu berbuat atas dasar apa? Apakah atas dasar ilmu pengetahuan agama yang baik dan benar, kata Allah? Atau justru sebaliknya, ilmu yang engkau miliki kamu pergunakan kepada hal yang tidak manfaat? Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi bangsa ini kekurangan orang salih. Kalau bangsa ini banyak orang salih, insya Allah rakyatnya biarpun gak kaya tapi makmur hidup. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, enggak. Cuma mengingatkan bahasa Nabi. Mengingatkan bahasa Nabi, ingat itu. Camkan baik-baik. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bertanya, dari mana hartamu itu? Usahamu apa? Kata Allah. Bisnismu apa? Setelah itu kamu belanjakan untuk apa? Datanglah fulan bin fulan, ya Allah, saya ini bisnis sawit ya Allah. Di mana? Di Siduk. Siduk ya. Berapa harga sawit, Pak? Harga sawit berapa? 2.000 per kilo. Di kampung saya itu kelapa sawit 3.800, Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800. Paham Pak ya? Gus Surya nanti ditanya sama Allah, Gus Surya, dari mana itu dapat, kata Allah? Bisnis ya Allah. Bisnis apa? Anu sih. Setelah itu diinfakin kemana, kata Nabi? Maka hati-hatilah dengan hartamu. Hati-hati dengan uangmu. Tadi yang sudah infak.
Sudah infak semuanya? Yang sudah infak subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang sudah berinfak, malaikat berkata, ya Allah, semoga engkau mencukupkan rezekinya, semoga engkau cukupkan rezekinya, semoga engkau cukupkan rezekinya. Itu yang infak. Yang belum sempat infak, jangan ini ya. Yang nggak infak dilirik sama malaikat. Ush, pelit kali dia nih. Ini yang Basnas. Kalau tengok kumis sih banyak duit nih. Tak keluar. Apa uang sini kata? Kedekut. Masin. Garam tuku. Tahu garam tuku kan? Zaman kita kecil lagi ada garam tuku macam ini. Habib masih ingat? Kalau di Malang mboten enten, Yai. Mboten enten. Malaikat menengok dia. Ngapa tak keluar dia nih? Sebelah udah masuk kan? Rupa dia pun sama, cuma genggam je, buka-buka. Kata dia. Malaikat juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan cukupkan hartanya, jangan cukupkan rezekinya, jangan kau cukupkan rezekinya. Pilih yang mana? Mau yang dicukupkan atau tidak? Yang dicukupkan. Maka yang belum sempat infak tadi, boleh nanti di luar, Pak. Lewat saya tak apa. Tapi potongannya besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 4, wa an jismihi fima ablah. Allah akan bertanya tentang badanmu. Kamu pergunakan untuk apa? Apakah untuk sujud, untuk ibadah, atau kepada perkara-perkara yang tidak manfaat? Apakah kita berpikir bahwa hidup kita ini aman, Pak? Hidup kita masih nyaman, aman, tapi nanti di yaumil qiyamah kita tidak bisa berpaling dari itu. Kenapa? Mulut kita dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di yaumil qiyamah mulut kita ini ditutup. Para mufassir berkata, kenapa mulut manusia ditutup di yaumil qiyamah? Suka nak bual. Maka di hadapan Allah tak bisa lagi kita nak berbual-bual. Fulan bin fulan, bagaimana dulu? Begini, Allah tak bisa. Yang bicara siapa? Tangan. Tangan kita yang bicara kepada Allah dan kaki kita yang menjadi saksinya. Maka sekarang sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, karena katanya jam 6 sudah harus selesai. Ya. Pas saya tengok Tuan Habib rupanya pas jam 6 ini. Mudah-mudahan pertemuan subuh ini menjadi pertemuan yang menjadi hikmah dan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendoakan saya untuk hadir di tempat ini. Saya memang pernah mendengar, saya kalau melalui media itu sering ditanya sama para jamaah, Pak Ustadz Zen itu orang apa? Orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Kenapa, Bu? Mbah saya itu aslinya Sampang, tapi nenek saya orang Malang dan buyut saya wafatnya di Malang. Caket kali beliau, dekat, caket, dekat kali Pak Yai ini. Jadi kita sama-sama punya darah Malang. Jadi biasanya beliau ini kalau ngobrol sama saya itu ngobrolnya bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Tapi ya karena saya sudah lama di Pontianak, lahir besar di Pontianak, ujung-ujungnya kadang bahasanya itu agak nyampur sama bahasa Melayu. Karena istri saya orang Jawa Barat, saya tiap hari juga pakai bahasa Sunda yang halus. Ada orang Jawa Barat, Bu, di sini? Ayah tuh? Waduh. Di mana, Ibu? Kulan? Cianjur? Di mana Cianjur, Nak? Sebentar, Pak. Saya ini Pak, mau nostalgia sama Ibu ini. Ibu Cianjurnya di mana? Ranca Ekek di paling mananya? Oh, Bandung eta mah. Tasiknya di mana? Oh, gitu ya. Kenapa jadi banyak orang Sunda terdampar di sini, Bapak?
Ya, saya mah biasa pakai bahasa Sunda, Bapak. Atur nuhun pisan ibunya. Atur nuhun pisan pidu anak ibu mugi nya sareng keluarga sadayana diparingan sehat zahir batin ku Gusti Allah, diparingan rezeki anu seueur, anak cucu 20. Jangan banyak-banyak, cukup 20 saja. Bapak sama orang Sunda juga. Aya. Oh, Jawa ini pun. Kulan? Oh, Tulungagung. Minta tulung sama siapa, Pak? Yang Bugis, ada Bugis, Pak ya? Mana Bugis? Ini pagi, ini udah jam 6. Pura nih, Mandre, Bapak? Pura? Dek, Pak? Oh, Dek, Pak. Tapi udah sebentar lagi keluar, Pak. Nggak usah khawatir. Yang Melayu banyak nih ya. Wih, ini nampak Melayu Belonggok bertumpuk-tumpuk sini ini. Yang orang Sumatera ada, Pak? Nggak ada Sumatera ya? Saya biasa ceramah di Sumatera itu. Jadi kalau ceramah di sana itu biasanya bahasa campur-campur. Yang paling unik kalau saya datang ke Malaysia sama Brunei, sama Singapura. Orang sana tuh tak tahu kalau saya orang Pontianak. Karena saya punya cakap tuh kelotok. Kelotok bahasa Kuala Lumpur. Jadi awal mula cerita saya kat sana tu, kat Malay punya, saya ceramah, lepas ceramah orang sana berebut. Tuan guru orang Malay. Daripada saya bilang orang Indonesia bisa ditangkap suruh balik saya. Orang Malay, tuan guru, orang Malay. KL kah? KL. KL-nya mana? Mana ya? Itu di masjid. Kalau saya bual tak bisa. Dia tanya, KL-nya di mana? Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur ke KL? Iya, Kuala Lumpur. Saya ingat kabupaten saya Kuburaya itu banyak lumpur. Saya Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Kat mana Petrus? Geser sikit, dia bilang. Tapi bahasa tuan guru ni kelotok Malaysia punya, kata dia. Dia tak tahu. Sebelum saya berangkat sana, 4 bulan lamanya, sama anak bungsu saya nonton filem Upin Ipin. Betul, saya pagi-pagi itu tuan guru. Anak saya yang paling kecil lagi marah. Abi ni dah tua be. Diam kau. Apa nonton Ipin? Diam. Ini buat modal. 4 bulan tuan guru, para kiai saya nonton filem Upin Ipin, biar saya sampai ke Malaysia tak salah cakap. Karena di Malaysia itu pun bahasa sama kan kita, logat sama, tapi ada kadang masa tu bahasa kita bahasa sama tapi erti beda. Arti bisa-bisa. Kalau di Indonesia istilah menggunakan kata kebutuhan itu boleh. Tapi kalau di Malaysia, kat Malaysia, saya tak boleh cakap kebutuhan. Harus diganti keperluan. Terjebak saya masa kat Sabah tu. Para jamaah sekalian, semua manusia itu pasti membutuhkan. Apa pula hal orang sini ini? Saya kan cuma cakap kebutuhan. Yang penting jemaah saya colek, tak boleh kata dia. Anulah tak boleh cakap macam tu. Kebutuhan itu udahlah, tak boleh panjang-panjang saja ya. Tak boleh panjang cakap saya. Tapi kok Malaysia nanti ganti keperluan saja. Ya, itu lebih aman gitu. Para kiai, para tuan guru, para jamaah sekalian dirahmati Allah. Karena Masya Allah pertemuan kita ini sudah 1 jam. Dan saya tidak bisa melanjutkan karena kasihan ini makanan sudah hampir keluar, daripada nanti basi. Tapi yang paling penting adalah dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita saling mengambil hikmah kebaikan di dalamnya. Mari kita pergunakan sisa umur kita sebaik-baiknya. Kemudian mari kita pergunakan kesempatan dan waktu yang Allah titipkan untuk kita semua, dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Harta kita, jabatan kita, semuanya mesti kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Saya doakan mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh dan solehah. Semuanya menjadi ahli Quran, para penghafal-penghafal Quran, para ahli-ahli masjid. Kita hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya titip doa untuk anak-anak ibu, dan ini adalah doa maksur dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bila masa ibu sampai rumah, pegang kepala anaknya, ucapkan doa bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada sepupunya, murid terbaiknya dan sangat alim di bidang ilmu Al-Qur'an dan ta'wil, yakni sahabat Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandung ayah Nabi Abdullah, berarti Nabi bersepupu. Nabi menyentuh kepalanya dan mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faqih, alim di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan anak ini kemampuan di dalam ta'wilul hadis. Subhanallah, atas izin Allah, Ibnu Abbas salah satu sahabat yang paling alim pada masanya. Hingga saat ini, sampai sekarang ini, tidak ada ahli tafsir yang lebih baik dibandingkan dengan sahabat Ibnu Abbas. Insya Allah anaknya akan jadi anak salih. Pertanyaan kedua, kalau ayahnya Ustaz, bapaknya, tak perlu pakai itu, cukup bacakan ayat kursi 41 kali. Insya Allah segala hantu, jin, genderuwo keluar semua. Tuh, kalau belum sembuh 41 kali Ustaz, nah kirimkan untuk saya foto 3 kali 4. Nanti kita tempel di surat Yasin. Habis ya. Ini saja yang bisa sampaikan. Al-afu kepada para habaib, para syarif, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini banyak keliru, banyak salah. Lebih-lebih ini adalah bulan mulia di mana bulan lahirnya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Abu Amin, terima kasih. Pada Tuan Guru Nazril Hijar, kepada para kiai, para ustadz, para gus, dan para imam masjid. Insyaallah kita akan dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.